Steven ingin membantu orang tuanya mencari uang, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa membantu orang tuanya. Kemudian, dia melihat di meja belajarnya ada banyak alat prakarya. Dia pun memutuskan untuk membuat sesuatu dan dijual kepada teman-temannya. Awalnya Steven ragu apakah prakarya akan laku ya. Namun dia mencoba untuk mulai menjual kepada teman-temannya. Dan ternyata hasil prakarya Steven sangat disukai oleh mereka. Akhirnya Steven pun bisa mendapatkan uang untuk membantu orang tuanya. Nah, Ejen, hari ini kita akan belajar biarpun kita kecil, kita tetap bisa dipakai Tuhan untuk membantu banyak orang. Kerja berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Shalom Ejan, welcome back to Ejan Online Service. Wah, hari ini Kak Kesha senang banget karena Kak Kesha bisa kembali menyapa para agent semua. Kalau kalian gimana nih kabarnya hari ini? Kak Kesha berdoa kalian juga dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Agent, ada yang masih ingat nggak? Apa sih tema kita bulan Oktober ini? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat siapa? Ya, tema kita bulan ini adalah Aku Mau Dipakai Tuhan. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang Samuel yang walaupun masih kecil tapi dia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Makanya dia bisa dipakai Tuhan menjadi nabi yang luar biasa. Dan di minggu kedua, minggu lalu, kita juga sudah belajar tentang siapa? Iya, tentang Daud. Di mana Daud walaupun masih muda, pipinya masih kemerah-merahan, tapi dia bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat, sang raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Karena apa? Karena dia percaya sama Tuhan. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar dari tokoh yang mana lagi ya? Penasaran? Oke, kalau gitu jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai lewatkan cerita hari ini. Jadi pastikan kalian semua mengikuti Agent Online Service hari ini sampai selesai. Oke? Good. Nah, kalau gitu yuk kita mulai aja ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepadamu. Walaupun masih beribadah di rumah, tapi kami yakin hadirat-Mu nyata di rumah kami masing-masing. Kau yang sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu apa tadi? Aku mau dipakai Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita belum tinggi, masih pendek, tapi kita semua bisa dipakai Tuhan karena kita semua dicintai Tuhan. Nah, kalau gitu yuk Kak Kesya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama Big and Small, Short and Tall. Tapi hari ini yang akan memimpin puji-pujian bukan Kak Kesya, tapi ada dua teman kita nih yang cantik-cantik. Yuk kita nyanyi sama-sama. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, kita mau sama-sama suarakan haleluya 3 kali ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Nah, adik-adik, salah satu cara kita dipakai Tuhan itu juga untuk saling mendukung dan saling mendorong satu sama lain. Jadi kalau ada teman kita yang lagi sedih, kita harus hibur. Kalau ada teman kita yang sudah mulai patah semangatnya, kita harus bangkitkan lagi semangatnya supaya mereka semangat lagi. Yuk, kalau gitu Kak Kesya mau ajak kita semua nyanyi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Mentega dan roti. Kita nyanyi sama-sama ya. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku mendukungmu selalu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Ku temanmu, kau temanmu,
mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Ku temanmu, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kau temanku, kita selalu bersama. Seperti warna dengan baju. Dengan roti. Seperti diriku. Yeay, kasih tepuk tangan buat kita semua. Wah, keren, semuanya semangat memuji Tuhan. Nah, nggak kerasa sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk, Kak Kisha mau ajak para agent semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Kisha berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersuka cita bisa memuji nama Tuhan.
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang bantu kami ya, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, bantu kami ya, supaya kami bisa mengerti maksud firman Tuhan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, cari tempat yang nyaman supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Sudah? Siap? Oke. Nah, seperti yang tadi Kak Kesha bilang di awal, kalau hari ini kita juga mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang walaupun masih kecil, walaupun masih muda, tapi dia juga bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau minggu pertama dan minggu kedua kita sudah belajar dari anak-anak laki-laki ya, anak-anak cowok. Nah, sekarang anak-anak cewek mana suaranya? Anak-anak cewek jangan mau kalah, karena hari ini kita akan belajar dari tokoh perempuan. Anak perempuan nih kali ini ceritanya. Tapi siapa ya? Penasaran ya? Pasti Kak Kesha yakin semuanya udah pada penasaran banget karena dari tadi cuma dikasih spoiler. Mana ceritanya? Nah, kalau gitu yuk kita sama-sama simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan. Ia berasal dari negeri Israel. Tapi suatu hari ia ditawan dan dibawa oleh segerombolan orang dari bangsa Aram. Kemudian ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Naaman adalah panglima Raja Aram. Ia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Mengetahui hal itu, anak perempuan yang menjadi pelayan istri Naaman berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, di Samaria ada seorang nabi. Dan jika Tuhan pergi menemui nabi itu, tentu nabi itu akan menyembuhkan Tuhan dari penyakitnya." Maka berangkatlah Naaman dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian sebagai persembahan. Kemudian sampailah Naaman di rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh seorang suruhan kepada Naaman untuk mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan sembuh." Mendengar hal itu, Naaman menjadi marah dan berkata, "Aku pikir dia akan keluar sendiri menemuiku dan berdoa kepada Tuhan Allahnya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian tubuhku yang sakit ini, lalu aku menjadi sembuh. Sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik dari sungai manapun juga di Israel. Bukankah aku bisa mandi di sana dan menjadi sembuh?" Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia dan berkata, "Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, bukankah Tuan akan melakukannya? Apalagi ia hanya menyuruh Tuan untuk mandi supaya sembuh." Akhirnya Naaman pergi ke sungai Yordan, lalu masuk dan membenamkan dirinya ke dalam sungai itu 7 kali, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Maka sembuhlah Naaman, tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Nah, tadi kita sudah lihat cerita tentang siapa? Tentang anak perempuan yang jadi hambanya istri Bapak Naaman. Aduh, Kak, ribet banget sih nyebutnya. Iya, karena di Alkitab memang namanya tidak ditulis secara jelas. Tapi walaupun demikian, dia tetap bisa dipakai Tuhan. Buktinya dia bisa dipakai Tuhan untuk ngenalin Nabi Elisa ke Bapak Naaman. Jadi Bapak Naaman bisa disembuhkan. Nah, coba kita bayangin ya, kalau anak perempuan ini nggak peduli sama tuannya,
dia nggak sayang sama tuannya, kira-kira apa yang dia lakukan ya? Mungkin dia akan bilang gini, tuanku sakit ya, ya udahlah nggak apa-apa, bukan urusan aku juga. Tapi karena dia mengasihi tuannya, dia peduli pada tuannya, dia ingat, oh di negeriku, di Israel itu ada seorang nabi yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Bapak Naaman, menyembuhkan tuanku. Aku mau kenalin dia sama Bapak Naaman. Makanya dia langsung bilang sama tuannya, Tuan, di negeriku ada seorang nabi, dia bisa menyembuhkan penyakit kusta Bapak Naaman. Nah, akhirnya Naaman disembuhkan. Nah, agent, kalian semua mau nggak jadi seperti anak perempuan ini yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang lain. Tapi gimana caranya, Kak? Caranya gampang. Misalnya kalau ada teman-teman agent atau adik atau kakak atau papa atau mama yang lagi sakit, kita bisa bantu doakan dan kita bisa ingatkan, kita punya Tuhan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit loh. Terus kalau misalnya ada teman yang mulai patah semangat, udah nggak semangat lagi, kita juga bisa kembali ingatkan, kita punya Tuhan yang selalu siap untuk menghibur dan menguatkan kita loh. Nah, dengan begitu teman kita, adik kita, kakak kita, papa, mama kita bisa kembali semangat. Agent di rumah mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama bilang sama Kak Kesha ya. Aku mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Bisa? Kita sama-sama bilang ya. 1, 2, 3. Aku mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Yeay, good. Oke, sekarang siapa yang mau aktivitas? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Kami mau Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih buat orang lain. Bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa terus mengerjakan apa yang menjadi mau-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau yang sertai kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa aktivitasnya difoto bersama dengan kalian pastinya ya. Lalu dikirim ke nomor di bawah ini. Seperti teman-teman kita ini nih. Tuh, keren banget kan? Makanya yang lain jangan mau kalah. Buruan, nanti kalau sudah selesai kerjain aktivitasnya, difoto, jangan lupa senyum, lalu dikirim ke nomor di bawah ini ya. Oke? Nah, kalau gitu apa aja sih bahan dan alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan aktivitas hari ini? Ini dia. Nah, yang kita butuhkan di sini ada gambar yang sudah di-print. Ini Kak Kesha sudah potong jadi 2 ya. Kemudian ada pensil warna, kemudian ada lem, dan ada gunting. Oh ya, pensil warnanya boleh diganti krayon atau spidol, terserah agent di rumah ya. Caranya gampang banget. Yang pertama kita ambil dulu yang ini nih, yang banyak gentongnya ini. Di sini kan ada tulisan taat, suka mengeluh, mengasihi sesama, malas. Nah, sedangkan di sini gentongnya cuma 4. Nah, kita pilih gentong yang berisi kata-kata yang baik. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa dipakai Tuhan?
kita harus taat yang pertama. Terus apalagi suka mengeluh, bisa nggak ya bisa nggak ya kalau kita suka mengeluh terus kita dipakai Tuhan? Oh kayaknya nggak bisa, berarti ini nggak usah tetot. Oh yang ini mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama, kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Nah gitu ya. Yuk kita mau gunting dulu. Kita mau gunting dulu. Kak Kisya mau gunting yang taatnya dulu ya. Nah ini taatnya sudah dipotong. Sekarang kita warnain ya. Kak Kisya mau warnain taatnya dengan warna pink, warna kesukaan Kak Kisya. Kita warnain dan jadinya akan seperti ini. Tara, Kak Kisya sudah punya 4 gentong yang siap untuk ditempel. Yang pertama ada taat, suka menolong, peduli pada sesama, dan mengasihi sesama. Yuk kita tempel bareng-bareng. Kalau sudah, nanti anak perempuannya ini bisa diwarnai juga ya. Yuk kita warnain. Kak Kisya mau kasih warna pink lagi bajunya, warna kesukaan Kak Kisya. Ini dia hasilnya. Tuh, ini punya Kak Kisya, sudah selesai. Nah, nanti kalian kalau juga sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, membuat prakarya ini, jangan lupa difoto. Jangan lupa senyum juga ya. Lalu dikirim kemana? Di nomor yang ada di bawah ini, supaya bisa ditampilkan di Agent Online Service minggu depan. Oke? Selamat mencoba. Agent Online Service ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.